Selamat pagi pemirsa, dua hacker kelas dunia asal Indonesia berhasil membobol data pribadi 260.000 warga di 70 negara di dunia. Para pelaku berhasil mengantongi uang sebesar 5 miliar rupiah. Dua hacker yang membobol data pribadi 260.000 warga dari 70 negara dibekuk jajaran Direskrimsus Polda Jawa Timur Unit Siber. Tersangka yakni ALM, pemimpin kelompok Umbrella Corp dan MGA sebagai anggota. Sementara 3 orang lainnya masih dalam status DPO. Modusnya, para pelaku membuat website palsu dengan tujuan mendapatkan data perbankan dan juga data-data pribadi milik warga yang berasal dari kurang lebih 70 negara. Jika targetnya percaya, maka akan mengklik link website palsu tersebut dan memasukkan data-data serta juga berhasil dikuasai datanya, kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga bermacam-macam. Dari hasil kejahatannya, pelaku membeli senjata api, mobil, rumah, komputer, dan juga ponsel. Polisi juga mengamankan uang senilai 300 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Selamat siang rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia. Pada hari ini, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus kebocoran data yang dilakukan oleh 2 tersangka yang kini berada di belakang saya. Tersangka diduga telah melakukan akses ilegal terhadap sistem informasi milik lembaga pemerintah ataupun swasta dan membocorkan serta memperjualbelikan data pribadi masyarakat Indonesia di forum daring. Dari tangan tersangka, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa laptop, ponsel, perangkat penyimpanan data yang digunakan dalam aksinya. Kami ingin menegaskan bahwa kebocoran data bukanlah tindak pidana biasa. Tindakan ini berdampak besar terhadap keamanan informasi masyarakat dan berpotensi membahayakan pertahanan siber nasional. Data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk tindak kriminal seperti penipuan, pencurian identitas, bahkan serangan terhadap institusi negara. Kami akan terus mendalami jaringan yang terlibat dalam kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terlibat sesuai dengan Undang-Undang ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan data pribadinya dan segera melapor apabila merasa menjadi korban kebocoran data. Sekian dari pihak kami yang dapat kami sampaikan. Semoga kasus ini dapat dituntaskan dengan waktu secepat-cepatnya. Kembali lagi bersama saya, Alodi Lisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai warga terkait kasus hacker di Indonesia. Di sini saya sudah bersama dengan Marcel. Oke Bu Marcel, jadi di sini saya akan bertanya pendapat Bu Marcel tentang seberapa besar kekhawatiran Bu Marcel terkait keamanan data pribadi di internet. Sangat khawatir, apalagi banyak di luar sana itu data pribadinya tuh dibocorkan oleh sembarang orang. Jadi saya takut kalau data pribadi saya itu dibocorkan. Apalagi banyak data-data pribadi yang terkait sama m-banking, sama pribadi saya. Oke, terima kasih Bu Marcel. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan mengembalikan ke Alia di studio. Terima kasih Oci atas penyampaiannya. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pernyataan Menteri Kominfo terkait kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden kebocoran data yang kembali terjadi. Ini adalah isu serius yang menyangkut hak fundamental warga negara atas privasi dan keamanan informasi pribadinya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kominfo telah memanggil dan meminta klarifikasi dari pihak penyelenggara sistem elektronik terkait, sekaligus melakukan audit keamanan siber terhadap sistem yang mereka gunakan. Menanggapi hal ini, Kementerian Kominfo mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, audit dan pengawasan sistem digital. Kami langsung melakukan audit forensik digital terhadap sistem penyelenggara yang terindikasi mengalami kebocoran. Kami pastikan bahwa setiap PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang lalai akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, penerapan tegas UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah berlaku penuh.
Dengan UU ini, pelanggaran atas pelindungan data dapat dikenai sanksi administratif, denda, hingga pidana penjara. Ini bukan lagi sekedar imbauan, tapi kewajiban hukum. Yang ketiga, penguatan infrastruktur keamanan siber. Kami bekerja sama erat dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memperkuat sistem pertahanan siber nasional. Satgas Respon Cepat Insiden Siber akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mencegah dan menanggulangi serangan di masa depan. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.